Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Mita di kelas 3B. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Bu Guru Mita berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Oke, pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Oke? Kita lihat dulu apa sih yang ada di dalam pelajaran ini. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan jenis kelamin laki-laki. Jadi, manusia itu, khususnya laki-laki, dimulai dari bayi. Nah, kemudian setelah bayi ada balita, kemudian setelah balita ada anak-anak. Nah, setelah anak-anak itu ada remaja, kemudian itu ada dewasa, dewasa lagi, dan menua. Begitu dia fasenya. Sama juga, perempuan juga seperti itu. Kita lihat ya, ini dia bentuknya. Nah, untuk kalian anak-anak yang perempuan, seperti ini kurang lebih perubahan tubuh kalian yang akan kalian alami. Mulai dari anak kecil, dari bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, lanjut lagi remaja, lanjut lagi dewasa, hingga akhirnya menua. Oke? Nah, di dalam bab ini kita juga belajar cara mewawancarai. Apa sih Bu Guru wawancara? Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan informasi atau menanyakan pendapat. Pernah kan kalian tanya jawab sama orang, misalnya orang tua, kalian tanya-tanya, "Mama, Papa, gimana sih waktu saya kecil? Waktu saya kecil itu saya itu gemar main apa sih? Waktu saya umur 2 tahun, apa saya udah bisa jalan?" Kita pasti pernah menanyakan hal-hal kecil seperti itu ke keluarga kita, ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, sebelum wawancara, lebih baik kita mempersiapkan daftar pertanyaan supaya nanti ketika kita berwawancara, apa yang kita tanyakan itu sudah siap. Nah, kita lebih siap sebelum kita wawancara. Oke? Ini ada Bu Guru buat contoh-contoh pertanyaan ketika kita mewawancarai orang. Mulai dari pertanyaan yang mendasar, kita tanyakan siapa namamu, kemudian berapa berat badanmu saat kelas 1 SD, lalu ada apa makanan kesukaanmu, mainan kesukaanmu, kegiatan atau kegemaranmu, kemudian pengalamanmu yang paling berkesan ketika kamu belum sekolah. Berarti ketika kita masih umur 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, kemudian untuk jawaban pertanyaan ini boleh kalian jawab sendiri. Ini kan jawabannya beda-beda tiap anak. Nah, tapi kita lihat dulu contohnya yang Bu Guru bikin ya. Oke, ini dia contohnya untuk hasil wawancaranya. Tadi kan pertanyaannya nama saya Aldo, kemudian berat badan saya ketika saya kelas 1 SD adalah 25 kg. Makanan kesukaan saya adalah sup jagung, mainan kesukaan saya adalah bola, dan saya suka berenang. Pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya belum sekolah, saya membantu orang tua saya menanam sayuran di halaman rumah. Oke? Itu dia hanya contoh saja. Tiap anak kan berbeda hasilnya. Oke? Nah, kemudian hasil wawancara tadi kita rangkum, kita satukan kembali dalam bentuk teks. Jadi kita menceritakan kembali hasil wawancara itu. Karena kan, ini kita lihat lagi kembali ya. Nah, hasil wawancara ini tadi kan masih dalam bentuk rincian. Masih dalam tersusun 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita ubahlah rincian hasil wawancara ini tadi ke dalam bentuk teks.
Nah, dia seperti paragraf begini. Jadi dia seperti menceritakan kembali isi wawancara tadi. Oke? Dan kalimat yang digunakan juga lebih bervariasi, lebih beragam. Misalnya, nama saya Aldo. Ketika saya kelas 1 SD, berat badan saya 25 kg. Saya suka makan sup jagung. Saya senang bermain bola. Selain itu, saya juga senang berenang. Dulu sebelum saya sekolah, saya senang membantu orang tua menanam sayuran. Nah, lebih singkat kan? Lebih simpel nggak teksnya ini daripada yang ini? Kembali lagi kita daripada rincian ini tadi kan benar-benar kalimat itu masih baku ya, masih dasar. Ketika dia diubah menjadi bentuk paragraf, kalimatnya itu lebih sederhana lagi, ya. Oke, itu dulu pelajaran dari Bu Guru. Dan semua manusia, semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum Ibu akhiri, kalian kan kemarin sudah Ibu Guru beritahu tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan, ya kan? Sudah tahu dong kalau hewan dan tumbuhan itu perkembangbiakannya menggunakan apa, ya kan? Nah, kalau untuk hari ini itu kan kita bahas manusia. Untuk manusia, kita termasuk dalam golongan berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, tentu kalian kan sering dibilang, kamu lahir kapan? Kamu lahir di mana? Ya kan? Nah, itu artinya manusia itu melahirkan. Oke? Dan sebelum itu, Bu Guru mau tanya juga, kalau misalnya kalian itu sekarang kan usianya ada yang 9 tahun, ada yang 8 tahun, atau mungkin ada yang 10 tahun, kalian ngerasa nggak ada perubahan sejak kalian itu umur setahun, umur 2 tahun, sampai sekarang? Pasti kan kalian merasakan yang namanya perubahan. Perubahan bisa dari bentuk hidung atau bentuk rambut. Mungkin dulu waktu kecil rambutnya lurus, tapi sekarang sudah mulai ikal. Ya, itu juga termasuk dalam perubahan pertumbuhan, ya. Kemudian waktu kalian umur 1 tahun atau 2 tahun, tinggi kalian itu belum sampai 1 meter, tapi sekarang di usia kalian yang 9 tahun atau 8 tahun ini, kalian sudah ada yang melebihi 1 meter, ya. Pasti rata-rata semua anak-anak Bu Guru kelas 3B sudah lebih dari 1 meter. Nah, itu juga disebut dengan pertumbuhan, oke? Perlu dipahami ya. Nah, kita kembali lagi aja ke slide yang ada pertumbuhannya. Oke, sebentar. Nah, kita lihat yang laki-laki ya. Untuk yang laki-laki, kelihatan sekali ya, waktu dia bayi, dia masih merangkak, rambutnya juga hanya beberapa lembar, beberapa helai, tapi ketika dia menjadi balita di bawah 5 tahun, dia mulai tumbuh gigi, terus rambutnya juga sudah mulai membentuk ya. Nah, walaupun tingginya masih beda tipis dengan yang bayi tadi, tapi sudah kelihatan perbedaannya. Nah, sudah bisa berjalan tentu. Kemudian setelah dia balita, dia beranjak menjadi anak-anak. Nah, anak-anak ini usia sekolah dasar dia ya. Dari TK sampai sekolah dasar itu bisa dikatakan anak-anak. Nah, seperti kalian ini itu termasuk golongan anak-anak. Waktu anak-anak dia sudah bisa berdiri tegak, sudah bisa memilih baju, sudah bisa menata rambut, sudah paham kebersihan, menjaga kesehatan, ya kan? Nah, itu juga termasuk ciri-ciri pertumbuhan manusia. Nah, kemudian setelah dia anak-anak, dia beranjak menjadi remaja. Nah, di bagian remaja ini, anak-anak itu sudah tahu, sudah paham dengan
lingkungan, sudah paham dengan, ya udah mandiri, sudah mencoba untuk tidak bergantung dengan orang tua, ya Bu Guru paham tuh. Nanti akan kalian alami di usia SMP, SMA gitu ya. Itu akan kalian alami yang namanya remaja. Masa-masa dimana perasaan, terus banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kalian, mau itu fisiknya, mau itu bentuk tubuhnya, atau dari segi perasaannya, ya pasti semua akan tumbuh pada waktunya, ya. Nah, kemudian setelah remaja ada juga yang namanya fase dewasa. Nah, dewasa itu seperti orang tua kita saat ini, seperti Bu Guru atau Pak Guru, itu semuanya sudah masuk ke dalam tahap dewasa, ya. Dan pada umumnya di tahap dewasa inilah manusia bisa berkembang biak, ya. Itu dia pada saat dewasa itu. Nah, usia dewasa ini itu sangat panjang. Bisa dimulai sejak 25 tahun sampai berapa? Sampai usia produktif manusia 55 tahun. Oke? Ada juga yang sampai 60 tahun. Kalau laki-laki itu sampai 60 tahun. Nah, biasanya setelah itu, bukan biasanya ya, setelah itu ada fase yang terakhir yaitu lansia, lanjut usia. Nah, di fase ini usia manusia di atas 60 tahun. Oke, sudah bisa lihat kan, kakek ini sudah memiliki rambut yang berwarna putih. Nah, itu sudah menandakan ciri-ciri dari seorang lansia, ya. Nggak usah jauh-jauh, di rumah kita, di keluarga kita, tentu kita punya kakek atau nenek ya. Nah, mereka tuh juga sudah memasuki masa lansia itu. Batas lansia ini tidak ada. Jadi usianya itu di atas 60 tahun sampai manusia itu meninggal dunia. Oke. Nah, itu dia pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jelas ya sampai di sini? Dari laki-laki sampai yang perempuan. Sudah jelas? Atau kita mau lihat yang perempuan? Nah, ini dia yang perempuan juga. Kelihatannya bedanya dari segi cara berdirinya, terus gaya berdirinya, ya kelihatan. Cara berpakaiannya juga berbeda, pasti. Nah, itu dia tadi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bu Guru harap kalian bisa tetap semangat, bahkan semakin bersemangat meskipun kita belajar lewat video ini. Dan jangan lupa belajar juga ya. Semua yang ada Ibu Guru kasih setiap hari video-video ini, Bu Guru harap kalian tonton sampai habis, sampai kalian paham dengan pelajaran ini. Dan ada juga tugas yang akan Bu Guru berikan, tapi bukan di video ini. Nanti Bu Guru kirim dengan terpisah. Oke? Dan satu lagi ya, Bu Guru harap kalau kalian ada kebingungan ketika mendengarkan atau menonton video Ibu Guru ini, kalian boleh langsung menghubungi WhatsApp Bu Guru. Boleh, kan semuanya sudah punya ya nomornya Bu Guru. Boleh, silahkan. Tapi jangan malam-malam ya, supaya kita masih tetap bagus komunikasinya. Oke? Nah, boleh menghubungi Bu Guru pagi, siang, sore, boleh silakan. Kalau bisanya malam ya boleh, tapi ya ingat juga kita istirahat jam 9 maksimal ya. Nah, apalagi kalian anak-anak yang masih dalam umur usia pertumbuhan, ya kalian itu memang masih bertumbuh gitu. Jadi harus tidur tepat waktu loh. Ingat ya, walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap tidur teratur, bangun teratur. Kalau misalnya nggak bisa bangun teratur, boleh dicoba pakai alarm. Biar nanti pertumbuhan otak, pertumbuhan fisik, itu dia tidak berhenti di situ. Biar kalian tuh sehat, panjang umur, ya.
kemarin kita udah belajar menjaga kesehatan tubuh. Nah, salah satunya tidur tepat waktu itu tadi. Ya, Bu Guru harap tidak ada cerita-cerita kalau anak-anak SDK itu tidurnya larut. Kayak gitu ya. Anak-anak SDK itu baik-baik, tidurnya teratur, pinter jaga pola makan, dan menjaga kebersihan juga tentunya. Oke? Nah, itu dulu pelajaran pagi hari ini tentang tematik kita, dan semoga kalian tetap semangat. Oke? Salam sehat, salam DigiTM. Dadah!